Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 3.3 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Pertanyaan pemantik: bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Berikut ini adalah panduan bagi Bapak Ibu dalam mewujudkan aksi nyata tersebut. Bapak Ibu akan mendapatkan waktu selama kurang lebih 1 minggu untuk mengimplementasikan tahapan B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran. Yang kedua, implementasikanlah atau lakukanlah tindakan-tindakan dan rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kolom C, D, dan E di dalam contoh format Bagja. Yang ketiga, selama menjalankan aksi nyata, buatlah sebuah catatan refleksi di setiap akhir tahapan B dan tahapan A. Gunakan format 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang keempat adalah dokumentasikanlah proses yang terjadi dalam bentuk video. Assalamualaikum Pak Martufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Martufi mengganggu. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang untuk berdiskusi terkait program yang berdampak positif pada siswa ini Pak. Terutama di alur Bagja saya itu ingin mengusung program literasi sekolah Pak. Di dalam alur Bagja, yang pertama dibuat pertanyaan itu saya harus berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program literasi sekolah, bagaimana kita bisa meningkatkan kegiatan literasi sekolah ini Pak, terutama karena memang tingkat literasi di sekolah kita kan rendah begitu Pak. Mungkin Pak Wartubi memiliki ide-ide atau gagasan terkait peningkatan program literasi sekolah ini Pak Wartubi. Ya, terima kasih. Yang terkait dengan literasi, khususnya program literasi sekolah. Ya. Saya sebenarnya di sini sudah berencana untuk meningkatkan literasi di sekolah. Salah satunya yang pertama itu mengarah pada literasi digital. Literasi digital ya. Contoh nyatanya kasusnya seperti ini.
kalau di sekolah itu ada medik, anak itu ternyata malas membaca medik. Betul ya, kenyataannya gitu Pak. Iya. Iya. Sehingga saya berusaha untuk merubah itu dirubah ke dalam digital. Misalnya dimasukkan ke Instagram atau yang lainnya. Harapannya mereka bisa membaca setiap saat selama dia itu menggunakan HP di rumah atau di tempat yang lain bisa. Yang kedua yang agak jangka panjang, ini mengendaki saya ada literasi siswa ataupun guru yang nanti akan membuahkan sebuah hasil buku ber-ISBN. Wah, ada produknya Pak. Ada produknya. Ya. Khusus untuk guru nanti misalnya berhasil menyusun itu ya harus dibiayai sendiri. Tapi kalau siswa nanti akan didanai dari dana BOS. Salah satu yang target saya yang termudah itu membuat buku yang paling mudah itu adalah puisi atau cerpen, kumpulan puisi atau kumpulan cerpen. Untuk kalau tahap awal gitu awalnya. Kalau puisi kan targetnya minimal 40 puisi apa 40 halaman Pak? 40 puisi. 40 puisi ya. Misalnya satu puisi satu halaman itu berarti ya 40 halaman. Intinya 40 puisi. Itu bisa karya dari siswa. Bisa karya dari siswa. Ini khusus untuk siswa. Iya. Nah, paling tidak kalau 40 itu sudah bisa diterbitkan buku ber-ISBN. Pak Wartubi siap. Siap, saya sudah punya banyak penerbit gitu dan ya. penerbit. Yang kedua cerpen. Kalau cerpen itu syaratnya hanya 20 cerpen. 20 cerpen untuk satu bukunya. Untuk satu bukunya. Nah, kita ini ada 400 siswa. Paling tidak 1 tahun bisa menerbitkan itulah. Gitu Pak. Artinya memang betul-betul kegiatan literasi di sekolah yang melibatkan murid dan dukungan Bapak Ibu guru itu nanti ada produknya. Ada produknya. Tunggu-tunggu ini. Dan kebetulan di Kabupaten Rembang itu tiap akhir tahun itu ada launching penerbitan buku. Wah, itu ya. Masing-masing sekolah yang memiliki hasil atau penerbitan bisa di launching bersama Bapak Bupati, biasanya seperti itu. Oh, artinya sekolah ini mengeluarkan ini loh, iya. Dari SMP Negeri 1 Suke gitu ya. Seandainya sudah berhasil, nanti SMP 1 Suke akan terpampang di sana. Oh, SMP 1 Suke tahun ini menerbitkan buku sekian. Ini keren sekali nih Pak. Artinya kita kan seperti kayak yang jenengan katakan tadi, kalau Semacari Dini kan kayaknya sudah nggak menarik gitu kan. Terus artinya nanti kalau ada produknya yang jenengan usulkan tadi kan, wah keren gitu loh. Anak juga, oh ternyata kan ini puisi saya ini. Nah ini yang jadi bahas. Artinya suara, ide, gagasan dari murid muncul, kemudian setelah dibentuk buku ini ada, kemudian ditaruh di perpustakaan misalkan. Dicetak dalam jumlah besar. Terus perpustakaan. Nanti yang merasa puisinya diterbitkan kan, wah ini karya saya, ada kepemilikannya. Di dalam lembaran puisi itu kan nanti ada data nama siswanya. Oh gitu. Siswa itu akan merasa bangga besok. Ikut merasa memiliki Pak ya. Iya. Ternyata si A itu namanya tercantum di buku selamanya gitu ya. Selamanya. Jadi kenangan seumur hidup, dan ini akan menginspirasi teman-teman yang lainnya. Apalagi di fasilitasi. Ayo kamu pengen seperti saya, ini tahun ini mau menerbitkan lagi kan gitu. Bisa inspirasi adik-adik kelas juga Pak ya. Iya. Oke, ada lagi Pak mungkin ide-idenya jenengan Pak? Khusus untuk literasi saya punya target 2 itu saja tahun ini. Yang pertama tadi digitalisasi, kemudian ada produk dari literasi dalam bentuk buku itu. Nah yang digitalisasi itu langkah awalnya gini Pak. Iya Pak, langkah. Mungkin sementara itu tugas-tugas dari masing-masing siswa itu selalu diupload di media tadi. Oh, di misalnya Instagram gitu ya. Medsos sekolah gitu Pak. Dari situ teman-teman akan tahu ternyata hasil karya anak itu langsung terbaca oleh semua teman bahkan orang lain. Baik. Menindaklanjuti ini berarti artinya Pak Wartubi selaku kepala sekolah mendukung ya kegiatan program ini Pak ya. Dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk merealisasikan ini Pak? Langkah yang pertama itu harus koordinasi dengan terutama guru bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Karena literasi itu mungkin fokus utamanya yang gurunya paham adalah guru bahasa Indonesia. Meskipun tidak untuk kemungkinan banyak juga teman-teman yang lainnya. Ya. Intinya guru bahasa itu dijadikan sebagai koordinator yang bisa mengajak siswa untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian setelah itu Pak langkahnya, setelah kita koordinasi. Setelah koordinasi berarti masing-masing guru, guru mapel bahasa Indonesia tadi mungkin memberi tugas kepada
siswa untuk membuat sebuah puisi atau sebuah cerpen. Setelah membuat sebuah cerpen, mungkin dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan. Akhirnya mungkin mendapatkan koreksi dari masing-masing guru. Oh, ini perlu diperbaiki, ini perlu diperbaiki, ini perlu ini. Oh, ini kelihatannya puisinya masih mengutip dengan sana. Ini dicari puisi yang betul hasil karya sendiri. Nah, kalau sudah lewat tahap itu berarti kan dianggap sudah selesai tahapnya, sehingga bisa masuk ke kategori siap cetak. Oh gitu. Kalau kegiatan literasi yang sudah kita laksanakan Pak, 10 menit sebelum KBM itu kan ada Pak, itu tetap kita lanjutkan ya untuk menindaklanjuti ini juga bisa Pak ya? Kalau itu harus tetap lanjut ya, tetap karena ya. Istilahnya itu literasi itu kan sejak awal literasinya kan hanya itu Pak. Dua yang saya sampaikan ini istilah tambahan literasi. Oh, peningkatan. Oh, iya. Besok tahun ketiga mungkin akan ada tambahan lagi. Oke. Gitu Pak ya. Baik, luar biasa bincang-bincang kali ini diskusi saya dengan Pak Wartubi, mudah-mudahan terkait program yang akan dilaksanakan terkait literasi dan nanti kita bisa menghasilkan produk ini yang penting ini. Terima kasih Pak Wartubi, semoga sukses dan sehat untuk Pak Wartubi. Ya. Tambahan saya sedikit untuk Pak Adib sebagai CGP, Pak. paling tidak ini bertindak sebagai penggerak ya. Untuk memacu teman-teman biar bisa ikut menggerakkan literasi menuju ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita ada kolaborasi dan kerjasama dengan tim-tim teman-teman kita di SMP Negeri 1 Sluki. Terima kasih Pak Wartubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih teman-temanku semuanya bisa kita berkumpul untuk berdiskusi. Ini terkait tentang rendahnya budaya literasi di sekolah kita, Pak. Sehingga saya ingin berdiskusi dengan teman-teman di SMP Negeri 1 Sluki ini bagaimana sih kita cara meningkatkan budaya literasi di sekolah kita. Mungkin ada teman-teman yang memiliki ide atau gagasan, itu nanti mari kita diskusikan bersama-sama. Mungkin dari Pak Indra dulu mungkin. Iya. Jadi saya sebagai kesiswaan di sini Pak, memang budaya literasi ini merupakan salah satu budaya unggul atau budaya di sekolah ya. Salah satunya adalah budaya literasi. Tapi memang akhir-akhir ini Pak, untuk budaya literasi itu ditingkatkan kembali. Dan memang kalau secara umum anak-anak itu mengenal literasi itu hanya baca dan tulis saja. Membaca dan banyak tulis ya. Kalau nggak salah ada 7 ya, ada 7 budaya literasi yang ada di sini. Kemudian memang di kurikulum 2013 ini itu 15 menit di awal pembelajaran itu ya, kita laksanakan satu berdoa, kemudian literasi itu membaca, dan anak-anak disediakan apa Bu? Buku literasi ya. Buku literasi itu mereka nanti mengambil intisari dari literasi tersebut. Tapi Pak, ini akhir-akhir ini kok gimana ya? Kayak jamnya nggak cukup gitu. Jamnya nggak cukup untuk mereka membaca keseluruhan buku itu dalam waktu 15 menit itu nggak cukup ya. Tapi memang di kurikulum 17 hanya 15 menit itu. Untuk peran-peran siapa saja yang terlibat untuk kegiatan literasi ini? Ya, jadi saya melibatkan yang pertama saya kesiswaan untuk membuat program, kemudian ada tim budaya literasi dari Kepala Perpustakaan Mbak Yanti ya. Itu yang menyediakan buku-buku, kemudian kemarin sumber bacaannya itu. Ya, sumber bacaan. Dan kemarin Mbak ini Bu Sri ya. Bu siapa? Bu Yani Cahyani ini kemarin menginisiasi pojok baca Pak. Oh, pojok baca yang di kelas-kelas itu. Di kelas-kelas itu. Ternyata saya lihat kemarin agak kaget juga. Loh, kok di kelas-kelas itu kok ada karpet, kemudian ada buku-buku yang tertata rapi, ternyata disediakan oleh perpustakaan Bu ya. Seperti itu. Dan kemarin yang lengkap itu ada 2 kelas Pak. Satu kelas 9E, yang kedua kelas 8E. Maka ini gimana Bu cara menyediakan pojok baca ini langsung pengalaman saja. kelas 9E dan kelas 8E ini gimana ini?
9E dulu. Pojok bacanya kok bisa bagus ya gitu. Iya, pojok baca ini kita buat semenarik mungkin Bapak. Begitu. Bagaimana anak itu bisa tertarik menghias kelasnya, banyak tempel-tempelan tulisan di sana dibuat menarik supaya anak tertarik untuk datang ke sana dan membaca. Yang membuat mereka sendiri, idenya dari mereka sendiri. Oh, gitu ya. Jadi Iya, bahan ada niat. apapun yang mereka suka, mereka ekspresikan di sana. Termasuk buku-buku yang mereka suka di rumah tidak terbaca bisa dibawa ke sana. Wah, luar biasa. Tapi saya tertariknya gini Pak, dulu kan identik kalau kita mau membaca itu harus di Perpustakaan. Nah, itu yang mungkin salah satunya yang menghambat minat baca anak kan terkenal kalau ke perpustakaan biasanya harus tidak boleh berbicara, diam. Mungkin kalau bicara dikit nanti penjaga perpustakaan sudah bawa-bawa duting-duting, kamu diam-diam harus itu kan seperti itu kan. Tapi sekarang ada pojok baca, jadi anak-anak sambil baca, sambil Di kelasnya berguru, masing-masing. sambil makan boleh nggak Bu? Kalau Ngemil-ngemil, istirahat mungkin boleh istirahat Pak. ya. Kalau Berarti itu sumber bacaannya itu bisa bawa dari rumah bisa gitu ya? dari rumah, bisa dari Sesuai dengan sekolah. tema bacaan yang diinginkan begitu ya. Gitu. Dan tempat membacanya pun bisa dibuat senyaman mereka, Senyaman. misalnya saya. Tidak harus kursi bisa ya, tempat tidak harus duduk. kursi yang tempat duduk seperti perpustakaan itu ya. Untuk peran wali kelasnya nih Pak, gimana nih Bapak? Ini tadi sudah 9E Ah. ya, yang 8E gimana? Kalau 8E kurang lebih sama nggih Pak dengan yang Bu Aini sampaikan tadi, bahwa anak-anak memang membuat satu pojok baca itu juga sesuka dia. Jadi saya Termasuk sebagai wali desain kelas bentuknya mau dibuat apa? Iya betul. Jadi desainnya saya serahkan ke anak, silakan, karena kebetulan di kelas saya ada anak yang memang suka mendesain ruangan, membuat gambar-gambar tertentu. Jadi dia justru yang menawarkan diri, Bu, saya Bu yang membuat desain ini. Nah, gitu. Jadi ini yang saya menarik. suka ini. Artinya ada suara, pilihan dan kepemilikan murid itu ada inisiatif dari murid Iya. sendiri kan. Nah, luar biasa ini. Baik, luar biasa Pak Indro, karena waktunya kita juga terbatasi, maka mungkin ada yang bisa Pak Indro simpulkan. Menurut Pak Indro gimana sih untuk seandainya ke depan kita akan meningkatkan program literasi ini Pak, bisa disimpulkan Pak? Ya, jadi untuk literasi yang pertama kita buat program bagaimana meningkatkan literasi siswa yang tadi rendah kan kayaknya kalau saya lihat di jurnal-jurnal itu kan tingkat literasi murid atau siswa atau Rendah. penduduk Indonesia itu rendah gitu. Jadi karena kalau saya di SD dulu kan membaca hanya di perpustakaan saja. Sekarang kita sediakan Pojok baca. di budaya literasi tadi ya ada pojok baca, kemudian ada ensiklopedia Pak. Jadi saya melihat kelas mana ya yang di meja-meja itu ada rumus matematika, Tempel-tempel begitu kan? tempel itu ternyata juga membantu juga meningkatkan anak ya. Jadi tadi pojok literasi, kemudian di gazebo kayaknya anak tadi saya lihat ketika istirahat kok bawa buku di gazebo ya, dan ternyata minat baca anak tinggi Pak sekarang. Alhamdulillah sekarang tinggi Pak, main agak rendah. Itu ternyata gini Pak, mereka itu membaca itu hanya buku pelajaran. Padahal sekarang pengetahuan itu luas, tidak hanya dibaca buku pelajaran saja, tapi juga dongeng yang menginspiratif, kemudian bacaan-bacaan agama Bu ya, mungkin niat-niat dan sebagainya seperti itu. Doa ternyata harian. sangat doa harian. Itu sangat membantu sekali Pak. Artinya dengan adanya bagaimana trik kita untuk menggugah selera baca Motivasi anak ya, tidak untuk hanya membaca menonton ya. di perpustakaan saja Pak. Ternyata kok minat baca anak saya yakin kok lebih tinggi. Baik, terima kasih. Diskusi ini kita sudah mendapatkan kesimpulan, artinya dengan dukungan teman-teman semuanya, kita akan berusaha untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah kita dengan bagaimana kita menggali motivasi anak untuk membaca, terutama dengan tema-tema yang sesuai dengan suara, pilihan, sumber bacaannya. Kita sebagai guru di sini memberikan fasilitas gitu kan, memberikan kesempatan. Dan terutama kerjasama di antara wali kelas, kemudian pustakawan, bapak ibu guru yang lainnya juga Orang nanti tua tentunya juga, orang tua yang juga berperan untuk keberhasilan program yang akan kita laksanakan gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti apabila kami ingin mengajak diskusi lagi, mudah-mudahan bisa berkenan lagi untuk perkembangan kegiatan program-program berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang luar biasa sekali ya teman-teman. Sekarang kita kan mengambil buku kan banyak. Ya. Jadi
ada literasi tidak ada begitu saja. Kita ada literasi finansial juga kan. Hasil anak nabung juga nggak apa-apa itu. Jurnalnya juga sebenarnya di rumah saya Ada kok laporan literasi ya. ada ya. Itu ada lagu-lagu Indonesia Pak. Dulu kan anak-anak kurang bisa menguasai lagu-lagu Indonesia. Sekarang di bukunya sudah ada teks lambda. Asmaul Husna Husna juga ada. lengkap Mas. Terima kasih Bu ya. Isi nama, silakan. Isi nama kelas, ya. Isi nama kelas. Oke. Ya. Kemudian sudah. Oke. Ya, silakan. Kita tunggu ya. Jadi ini nanti Pak Adip akan lakukan observasi sejauh mana kalian itu minat baca kalian gitu ya. Kalian aktivitas untuk membacanya itu sudah ada niat atau belum, kalau kemudian minat kalian itu membaca hal-hal yang apa begitu ya. Oke, silakan kalian isi ya lembar observasinya, nama, kelas, kemudian ya nama kelas, kemudian jenis bacaan yang kalian sukai. Kamu senang baca apa gitu ya? Apa? Novel boleh, pokoknya yang kamu sukai. Ya. Terus silakan ditulis ya. Kamu senang membaca apa gitu? Yang kamu sukai, kalau nggak suka cari yang kamu sukai. Pokoknya yang kalian minati. Ini menyangkut program literasi nanti yang akan kita laksanakan, sehingga nanti kalian kalau disuruh memilih membaca buku ditentukan sama membawa sendiri, kalian milih mana? Membawa sendiri. Coba kalau disuruh membaca buku kalian ditentukan atau pilih bawa sendiri dari rumah gitu? Pilih bawa sendiri ya. Oke. Akan saya ingin coba melakukan survei, silakan diisi jenis bacaan yang kalian sukai ya, seperti ini. Ini Dewan Galang semuanya nih ya. Oke ya. Oke. Sebagian Dewan Galang juga ada. Oke, saya ingin tahu coba kalian bagaimana? Sudah? Jenis bukunya yang dibaca? Sudah? Kemudian usulan apa yang akan Anda usulkan untuk sekolah ini menyangkut agar anak-anak itu pada senang membaca? Kalian usul apa? Silakan.
sekolah ini. Kamu usul apa ya? Agar sekolah ini anak-anak teman-teman itu pada senang membaca itu usulnya apa untuk angket observasi ini? Oke ya. Ini menyangkut program literasi di sekolah kita untuk meningkatkan anak-anak itu biar senang membaca gimana? Silakan usul ditulis di lembar observasi itu. Oke, ini akan kami tampung suara-suara kalian, gagasan-gagasan dari anak-anak semua, dari murid SMP Negeri 1 Sukea. Ya, kalian punya ide apa, usul apa? Silakan ditulis. Ya, silakan. Misalkan Pak bukunya ditambah atau gimana atau Pak bacanya, terserah lah pokoknya. Kami mencoba untuk menampung semua ide-ide kreatif dari kalian semuanya. Silakan ya. Jadi kalian setuju ya kalau ada gerakan literasi membaca ya? Nah, untuk meningkatkan pengetahuan kalian ya, seperti itu. Yang sudah silakan kalian kumpulkan ya nanti. Nah, bahwa literasi ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kalian di dalam menambah wawasan, menambahkan informasi, baik informasi digital maupun yang informasi yang di media cetak itu ya. Usulan dari kelas berapa ini? Kelas 8E. Oke, wali kelas? Bu Puput. Oke, sampaikan gimana usulannya? Menurut saya anak-anak akan lebih tertarik membaca jika bukunya lebih menarik seperti novel, cerita horor, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya buku pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan, tapi ada cerita horor juga ya. Iya. Yang menarik ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Baik, itu yang bisa kita lakukan setelah diskusi tentang pentingnya literasi ini, dan untuk angketnya bisa dikumpulkan salah satu Mas Kais, coba Mas, sama Mbak Bella, coba diambil satu-satu lembar angketnya ya. Ini ambil ya. Oke, bisa semuanya ya. Yang belum maju sini silakan angkatnya dikumpulkan ke depan sini. Dikumpulkan, Mbak Bella. Sudah Mas Guys. Baik anak-anak, mengakhiri kegiatan diskusi ini. Jadi apa kesimpulannya adalah kegiatan literasi itu sangat penting untuk meningkatkan wawasan pengetahuan kalian ya. Literasi tidak harus membaca buku-buku paket saja seperti usulannya Mbak Laura, tapi harus membaca semua hal-hal cerita-cerita yang menarik kalian seperti itu deh. Semakin banyak Anda banyak membaca, maka jendela informasi dunia akan terbuka untuk kalian ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.